Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz, qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa kana Allah ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu ilal haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, ittaqullah mastata'tum. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini mungkin ada baiknya kita melihat satu pesan Allah, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada kesempatan ini sepertinya perintah ini berbenturan dengan penghentian pergerakan manusia secara global akibat dari pandemi ini. Dan kita melihat saat ini berkembang menjadi krisis sosial, krisis ekonomi, dan mungkin juga kepada krisis-krisis yang lain. Peristiwa ini mengingatkan kita pada peristiwa penting dalam sejarah Islam, yaitu ketika kaum muslimin kalah dalam perang Uhud. Pesan Allah berbeda sama sekali dengan pesan Allah kepada kaum muslimin ketika mereka menang dalam perang Badar sebelumnya. Waktu kaum muslimin menang dalam perang Badar, Allah mengingatkan mereka, mengkritik, menegur mereka terkait dengan soal ghanimah, yaitu harta rampasan. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulah in kuntum mu'minin. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan, ghanimah. Katakanlah harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Tetapi ketika mereka kalah dalam perang Uhud, kaum muslimin justru tidak dikritik oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah membuka wawasan mereka supaya mereka tetap tidak bersikap sentimental, emosional dalam mensikapi kekalahan tersebut. Allah menginginkan mereka bersikap rasional, menghadapinya secara eksperimental. Karena ini Allah mengatakan di dalam Al-Quran, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi
fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Ali Imran ayat 137. Qad khalat min qablikum sunanun. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, ketentuan-ketentuan Allah. Maksudnya peristiwa kekalahan adalah hal yang biasa. Sama juga dengan hal yang dialami oleh kaum muslimin pada saat itu yang kalah dalam perang. Kemudian Allah melanjutkan, fasiru fil ardi. Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi. Fanzuru. Kemudian lihatlah, perhatikanlah, observasi, analisis. Kaifa kana akibatul mukadzibin. Dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya adalah bahwa peristiwa menang dan kalah itu adalah di mana menang dan kalah itu ada aturan-aturannya, ada kaidah-kaidahnya. Menang ada syarat-syaratnya dan kalah juga ada sebab-sebabnya. Demikian juga dalam skala yang lebih luas, dalam sebuah peradaban, dalam sebuah bangsa, masyarakat yang bangkit itu mesti ada syarat-syaratnya. Masyarakat, bangsa, ataupun peradaban yang runtuh itu juga ada sebab-sebabnya. Dengan menemukan kaidah-kaidah seperti itu akan mengatur jalan sejarah manusia. Maka kita dalam hal ini mesti bersikap eksperimental, bersikap rasional dalam menghadapi peristiwa-peristiwa penting di dalam hidup kita. Hadirin yang berbahagia, inilah yang kemudiannya di dalam sejarah Islam menjadi sebab atau pondasi lompatan-lompatan peradaban besar yang dihadapi oleh umat Islam. Islam menjadi penemu begitu banyak pengetahuan. Islam menjadi pembangun peradaban yang kemudiannya mengantarkan umat manusia menuju peradaban modern saat ini. Karena lompatan peradaban-peradaban itu, wilayah Islam menjadi sangat luas. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekarang kalau kita membuat satu perbandingan yang sederhana, dulu seorang ulama yang cukup terkenal yang juga menjadi melakukan perjalanan yang jauh, yaitu Ibnu Battutah, mengelilingi dunia yang terjangkau oleh beliau pada saat itu dari barat menuju ke timur, sampailah bahkan ke Kepulauan Nusantara. Beliau berjalan sekitar 27 tahun. Perjalanan itu dimulai dari tahun 1325 hingga ke 1354 Masehi. Walaupun beliau tidak berjalan terus-menerus, ada singgah-singgahnya ya. Sekarang dunia kita sudah terintegrasi begitu kuat disebabkan oleh kemajuan teknologi tentunya, transportasi, telekomunikasi, sehingga dunia kita sekarang ini bisa kita kelilingi. Kalau kita menggunakan pesawat komersial misalnya, bisa ditempuh dalam waktu 52 jam kurang lebih. Dalam kondisi dunia yang sangat terintegrasi seperti sekarang ini, disebabkan juga oleh proses globalisasi, kemajuan teknologi dan kemajuan perdagangan tentunya, manusia menghadapi masalah-masalah baru. Misalnya dengan jumlah populasi dunia yang saat ini mencapai 7,8 miliar, yang kemungkinan akan terus meningkat, sehingga tidak ada satu peradaban dan kekuatan pun di muka bumi ini yang bisa mengisolasi dirinya sendiri, termasuk dunia Islam. Jadi kita harus membaur. Jadi konteks fasiru fil ard itu adalah melakukan pembauran dengan segala kekuatan yang ada di dunia ini. Tapi kita harus datang dengan satu semangat baru, karena sekarang dunia menghadapi masalah. Apa masalah itu? Pertumbuhan ekonomi dunia yang berbenturan dengan keselamatan lingkungan hidup manusia.
Begitu juga sekarang ini sistem ekonomi yang menciptakan kesenjangan, gap yang menganga, yang terlalu lebar, ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Dan ini memungkinkan manusia mungkin setelah ini, kondisi pandemi ini akan masuk ke dalam krisis-krisis yang sangat mungkin akan menciptakan satu perubahan-perubahan di dalam sistem sosial masyarakat kita. Sekarang manusia membutuhkan solusi baru. Solusi inilah yang ditunggu dari Islam saat ini. Dunia saat ini menantikan pemikir-pemikir Islam yang bisa menawarkan solusi, menjadikan Islam sebagai sumber solusi bagi krisis yang menimpa sistem global saat ini. Maka cara kita memaknai fantashiru fil ard bukan lagi dengan makna berjalan-jalan di muka bumi, tapi datang berkolaborasi dengan semangat membawa penyelesaian, solusi, menjadikan Islam sebagai solusi bagi krisis yang sedang dihadapi oleh umat manusia. Semoga kita masyarakat, kita katakan sebagai masyarakat intelektual muslim, dari sini, dari ITB, dari Indonesia bisa berkontribusi secara global untuk kebaikan umat manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhan nas, ittaqullaha ta'ala wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pada kesempatan yang baik ini, marilah sama-sama kita menengadahkan tangan kita menghadap langit, memohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua, memudahkan urusan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma ghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidq waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqim